isinya bisa 20 sampai 25 biji ini. Nah, tanaman ini bergetah ya. Ya, buang tahnya tadi, nah, kemudian kita belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sip, sharing info pertanian. Saya sedang berada di kebun cempedak. Nah, di samping saya ini ada cempedak king. Untuk tanaman cempedak ini ada beberapa jenis. Nah, kebetulan ini jenis yang daging buahnya berwarna oranye. Selain itu juga ada cempedak king yang daging buahnya berwarna kuning. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memperbanyak tanaman cempedak ini dan kita akan ulas nyambung dini. Nah, jadi cempedak ini akan kita sambung di usia dini. Wah, bagaimana itu? Kok usia dini? Nah, kita simak terus videonya sampai akhir supaya Sobat Sip paham dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelumnya pakai cara yang dililit apa namanya, plastik, Ya, justru banyak yang mati. ya kan bergetah jadi. Oh, berapa persen pertumbuhan kalau pas pakai itu, pakai lilit-lilit, Ya untuk lilit-lilit apa, plastik itu? pasti. Untuk saya pribadi sih sebelum menggunakan tali rafia ini paling 30% atau 20 sampai 30% jadi. Kejadiannya ya, yang jadi ya, Ya, persentase yang jadi ya, cuma 20 sampai 30%. Akhirnya sampean rubah dengan ya, cara pakai Tilravia. Ya, terus meningkat ya presentasi jadinya mas ya. ya. Kalau ini nih dari yang udah yang bertabur aja jadikan satu ditanam ulang nih. Oh, ini tanam ulang yang Tanam akan yang ulang. mati-mati ya. Nah, Tapi dengan cara Tilravia ini untuk cempedak, presentasi jadinya jadi ya, meningkat ya. ya meningkat ya. Jadi sebelumnya 30% jadi Nah, bisa 80% bisa lah. 80% ya. Oh, luar biasa. Artinya ada peningkatan, tapi masih belum 100% ya. Artinya masih Ya, ada. Ya, kalau ya itu 8% udah ah, bagus ya. ya Udah sangat bagus ya. Terus umur disambung ini, umur batang bawah berapa, Mas? sama sudah hutan paling 2 bulan, Umur batang bawah 2 bulan dua ya. bulan ke 3 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan bisa disambung. Jadi memang kondisi masih muda ya. Iya. Masih seger gitu. Artinya masih masih batangnya masih apa ya? Masih kayak Nah, batang, itu kan masih lembut gitu ya. nah, itu yang Oh, ini masih gini ya. Nah, jadi yang batang bawah yang digunakan ini masih lembut, memang ini umur 2 bulanan ya. iya, 2 bulanan. Ini udah siap sambung berarti ya, Pak iya. ya. Ini sudah siap sambung. Nah, tinggal nanti kita siapkan dulu entrisnya ya. Baik ya, jadi untuk penyemaian biji cempedaknya ini ya, biji yang sudah kita siapkan nanti disemai dalam polybag agak besar, dan polybagnya memang sengaja kita semai rapat ini ya, sobat. Ya, sobat sih bisa lihat ya. Ini isinya bisa 20 sampai 25 biji ini. Saya hitung ini 26 biji. Nah, jadi kisarannya bisa masuk 25-an biji ini satu polybag ya. Ini sudah mulai tanda-tanda mau pecah ya. Ini sudah mulai tumbuh juga ini, sobat, ini sudah ya, dilihat. Nah, ini sudah mulai keluar ya calon tunasnya. Ini juga sudah mulai keluar, lihat. Mungkin di sini juga sudah mulai, ini yang hijau-hijau ini tandanya dia sudah mulai pecah biji, sudah mau keluar tunas. Biji yang sudah tumbuh ini nanti setelah tumbuh ya, kita pelihara dulu sampai kurang lebih 2 bulan. Jadi ini semaian biji cempedak yang sudah siap sambung. Jadi ini umurnya kurang lebih 2 bulan ya. Dan memang seperti yang sudah kita bahas tadi di depan, bahwa penyemaian rapat ya, berisi kurang lebih 20 sampai 25 biji per polybag. Ini fungsinya apa? Kenapa kita semai rapat? Nah, ini untuk mempermudah dan mempercepat kita melakukan penyambungan. Nanti kita lihat caranya ya, bagaimana menyambung dengan cepat dengan cara ini. Untuk langkah pertama, Sobat Sip, kita perlu pastikan bahwa entries yang akan kita ambil berasal dari pohon induk yang kita sudah tahu persis karakteristiknya. Jadi minimal pohon itu sudah pernah berbuah, sehingga bisa dipastikan bahwa tanaman ini memiliki buah yang unggul. Nah, seperti pohon ini, karena tanaman ini sudah berbuah, sehingga kami bisa pastikan ini pohon unggul dengan karakter cempedak berwarna oranye. Untuk entries yang akan kita ambil, ya, memerlukan beberapa syarat.
Di antaranya adalah entris ini batangnya ini masih lembut ya, masih kelihatan hijau muda. Ya, jangan sampai entrisnya sudah kusam. Kalau kusam ini biasanya sudah tua ya. Nah, sudah kusam ini sudah tua. Jadi kita ambil yang masih muda ya, di ujungnya yang masih muda. Ya. Atau yang seperti ini juga bisa ini. Nah, ini masih kelihatan sekali ya, masih muda. Nah, entris ini kita ambil yang demikian ini, sobat ya. Kemudian kurang lebih diambil minimal 3 ruas ya, 3 ruas gini kita ambil. Nah, 3 ruas nanti kita potong untuk dijadikan entris. Ini kalau batangnya memang masih lembut bisa kita potong ya di sini. Nah, tanaman ini nangka atau cempedak ya. Ini kan sangat bergetah ya. Jadi usahakan setelah kita potong, kita siapkan kotak gardus ya. Dan kita biarkan dulu, jangan dibuang dulu daunnya ya. Nah, kita biarkan karena nanti kita akan menetes baik di gardus ataupun di daunnya. Usahakan untuk tidak menetes di batang yang sudah kita potong tadi. Ya, alasannya kenapa? Supaya nanti tidak mengganggu saat kita proses menyambungan, tidak mengganggu kerja kita. Karena getah ini kan sangat lengket, jadi kalau ada di situ masih nempel-nempel, nanti pas kita pegang akan mengganggu kerja kita saat menyambung. Baik, untuk proses penyambungan ya, kita perlu siapkan ini untuk gunting potong ya. Ini kita gunakan nanti ya untuk memotong, tadi sudah kita gunakan untuk memotong entris, juga nanti bisa digunakan untuk memotong batang bawahnya. Kemudian juga nanti mungkin juga perlu cutter, kemudian juga perlu apa namanya, silet ya. Silet nanti kita potong dulu dua ini biar lebih mudah menggunakannya. Kemudian yang kita gunakan untuk mengikat kita gunakan tali rafia ya. Nah, tali rafia ini kita sangat murah sebenarnya, sangat hemat karena satu tali rafia ini bisa kita pecah ya, bisa kita sobek menjadi 8. Ya, jadi 8 ini. 6 atau 8 ya, bisa kita gunakan 6 sampai 8. Jadi sangat murah ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke proses menyambungnya. Entris yang sudah kita siapkan, kita potong dulu daunnya. Ya, demikian ya, ada yang langsung dibuang, juga yang di ujung ini kita tidak buang 100% ya, masih disisakan kurang lebih 2 cm. Jadi bisa dilihat ya, sobat sip, disisakan ya daunnya. Tidak dibuang semuanya. Nah, ini fungsinya dibuang supaya untuk mengurangi penguapan. Oke, kemudian kita langsung menyambung. Pertama kita potong dulu batang bawahnya ya. Jadi enaknya dengan cara penyemaian seperti ini kita bisa langsung potong banyak sebenarnya. Nah, kemudian kita siapkan, kita sentil-sentil dulu nih batangnya, buang getahnya tadi. Nah, kemudian kita belah. Kita belah ya, kita belah. Nah, baru setelah itu kemudian entrisnya kita siapkan, runcingkan di bawahnya ya. Kita potong sisi kiri kanannya. Nah, kita runcingkan seperti ini. Ya, usahakan agak tipis ya di ujung. Nah, kemudian langsung kita tancap di batang bawah. Nah, setelah pastikan ini sudah kokoh ya, kemudian kita ikat dengan tali rafia yang sudah kita tipiskan tadi ya. Cara mengikatnya cukup sederhana ya. Jadi cukup sekali ikat saja sobat chip. Dan penarikannya ini ada tekniknya nih, menariknya agak ke atas ya. Ya, nariknya jadi ke atas bawah. Tidak boleh ke samping kanan kiri tapi ke atas bawah. Beda ya, nanti hasilnya akan berbeda ketika sobat chip menariknya ke atas bawah dengan yang ke samping. Jadi usahakan caranya tariknya ke atas bawah. Ya.
Sangat mudah kan Sobat Sip? Wah, ini sederhana sekali menyambung. Seperti tadi, potong daunnya sisakan di ujung kurang lebih 2 cm. Kemudian runcingkan ya. Jadi pisaunya harus tajam memang ya. Sehingga hasilnya cukup bagus. Sisipkan di sela-sela batang yang sudah kita koyak dengan silet tadi. Ikat dengan tali rafia 1 kali saja ya. Tidak perlu lilit berulang-ulang. 1 kali saja tarik ke atas bawah. Jadi cukup diputar-putar begini Sobat Sip ya. Sangat efisien waktu ya. Nah, potong ya. Ada nanti sentil. Nah, sentil. Kemudian kita belah. Lalu habis ini kita sisipkan. Ikat. Kemudian setelah selesai kita menyambung semua batang bawah ini, ya sudah pasti kokoh semuanya, sambungan sudah benar. Kemudian kita siapkan ajir ya. Ini bisa menggunakan apa saja, silakan. Kayu, bambu. Kemudian kebetulan kita pakai paralon kecil. Kita tancap posisinya di tengah-tengah polybag. Nah, fungsi ajir ini untuk menahan nanti plastik sungkupnya. Jadi setelah kita kasih ajir supaya tidak jatuh ke bawah, kemudian kita sungkup, kita tutup dan kita ikat di bawahnya dengan tali rafia. Memastikan ikatannya cukup kuat, tapi jangan menggunakan ikat mati ya. Jadi cukup menggunakan ikat simpul supaya kita nanti mudah saat membukanya kembali. Setelah kita sungkup ini Sobat Sip, nah, kita ikat rapat ya, ikat kuat ini, dan ikatnya menggunakan simpul hidup supaya nanti mudah membukanya kembali. Kita biarkan kurang lebih 3-4 minggu. Ya, jadi ini lebih cepat ya dibanding tanaman yang lain seperti rambutan ya. Ini lebih cepat, hanya butuh 3-4 minggu. Nanti insya Allah sudah menyambung, artinya sambungan sudah jadi dan bisa kita pindahkan di polybag satu persatu. Baik, langkah selanjutnya setelah sambungan itu jadi, ya, kita ini setelah dibongkar dari polybag yang besar itu, kita pecah-pecah dulu ya, kita pisahkan ya. Kemudian kita siapkan polybag ya dengan ukuran ini kurang lebih diameter 10 cm. Kemudian bisa langsung kita tanam per polybag 1 batang. Tinggal kita ya, tancap saja. Dan kemudian kita tutup dengan media sudah kita siapkan. Nah, seperti biasa ya, media syarat utama adalah tersedia nutrisinya atau unsur haranya, dan jangan lupa harus poros ya, poros. Nah, poros ini kita gunakan sekam ya, yang sudah agak membusuk ya. Ini biar poros. Nah, ini contohnya yang sudah dipindahkan. Jadi setelah jadi di polybag besar, pastikan sudah hidup, kemudian dipecah, kemudian dibagi, diisi per polybag 1 batang. Dan akan dipelihara di sini, artinya sampai siap tanam ya, atau siap jual. Ini contoh bibit cempedak yang sudah jadi. Ya, kalau kondisinya seperti ini, Sobat Sip, ini sudah berumur kurang lebih 4-5 bulan dari pembukaan sungkup. Jadi tadi kalau usia disungkup itu kurang lebih 3-4 minggu, nah, artinya tanaman ini sudah berusia 5 bulan. Ya, karena 4 bulan setelah sungkup ini sudah seperti ini. Nah, jadi dari mulai sambung bisa dikatakan ini sudah 5 bulan.
dan ini sudah siap ditanam. Untuk penanamannya bisa langsung di lahan yang Sobat Sip sediakan atau yang sudah disiapkan, bisa di samping rumah, depan rumah, karena ini juga menarik untuk ditanam di sekitar rumah. Atau Sobat Sip punya kebun luas, bisa fokus penanaman skala besar juga bisa. Ini tanaman cempedak hasil sambungan tadi, yang kebetulan ini sudah berumur 3 tahun Sobat Sip. Nah, jadi setelah umur 3 tahun, tanaman ini sudah mulai berbuah, dan buahnya juga cukup bagus ya. Adapun untuk lebat buah ini sebenarnya tergantung dari kesuburan tanah yang ada, jadi pemupukan dan kesuburannya. Nanti ini akan bersusun berbuah terus sepanjang tahun kalau cempedak itu tidak pakai musim. Demikian barangkali mengenai bagaimana perbanyakan tanaman cempedak. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Sobat Sip. Sampai bertemu di video kami berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar Sobat Sip tidak ketinggalan informasi menarik dari Sip Sharing Info Pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.